Putar lantunan Al-Quran, Hotel Syariah di Mataram tetap ditagih royalti LMKN. Ini menarik nih. Berarti apapun yang terjadi tetap kena royalti. Cocok jadi meme tuh, apapun yang terjadi tetap kena royalti. Soalnya nyetel musik kena royalti, nyetel suara burung kena royalti. Bahkan kemarin ada berita ini, Timnas Indonesia diminta bayar royalti lagu Tanah Airku karena diputar skala besar di pertandingan resmi. Nih, Timnas lagi bawa nama baik negara kita aja bisa-bisanya kena royalti. Masalahnya bukan cuma musik, soalnya hotel yang muter murotal Al-Quran pun kena. Bahkan general manajernya bilang beberapa hotel udah kena somasi karena nggak bayar royalti. Dia juga bilang tagihannya dikenakan untuk setiap perangkat yang bisa ngeluarin musik. Makanya tiap TV di hotel itu kena. Bahkan hotel yang nggak ada TV-nya juga tetap kena, kata dia. Dia juga bilang kalau ancaman sanksinya terlalu berat. Karena kalau nolak bayar royalti bisa kena pidana 10 tahun penjara dan denda hingga 4 miliar. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Nah, kita lihat aja nanti masalah royalti ini jadi kayak gimana. Jangan sampai makan di restoran atau nginep di hotel jadi makin mahal karena ada pajak royalti. Baik, ini sangat menarik ya, Pak. Murotal itu bukan lagu pop atau musik pop yang lahir dari ide manusia. Murotal juga bukan lagu yang diciptakan untuk hiburan. Murotal adalah bacaan kalamullah, firman Allah yang dari awal diturunkan kepada Rasulullah SAW bukan untuk dijual, tapi untuk menjadi petunjuk, penenang, cahaya bagi manusia. Kalau misalkan murotal ada royaltinya atau ada hak cipta berbayar, hemat kami jelas ini sebuah kesalahan cara pandang yang sangat-sangat fatal ya ikhwah. Begini, kalau misalkan hotel harus bayar royalti karena memutar murotal, nanti musola, masjid, dan tempat kajian bagaimana? Nanti khawatir setiap orang yang kemudian sholat berjamaah di masjid ini terkena pajak tambahan gitu. Lah kenapa? Karena saat berjamaah bukannya kita sedang mendengarkan murotal atau ayat Al-Quranul Karim yang sedang dibacakan oleh imam. Nanti bisa jadi begini, misalkan ada panitianya, misalkan panitia royalti ya, maaf Pak, Bapak harus bayar royalti karena Bapak sudah mendengarkan suaranya Imam Sudais atau misalkan Imam Hani Ar-Rifai di masjid ini. Silahkan Pak isi formulir royaltinya dan ditandatangani, nanti harus dibayar. Kira-kira bagaimana kalau misalkan seperti itu? Saya yakin ya ikhwah, bahkan keyakinan saya sudah ada di hakul yakin. Para imam yang mengizinkan suaranya direkam ketika melantunkan ayat-ayat Allah, tidak pernah terlintas sedikit pun di hati mereka untuk mencari keuntungan dunia. Dan saya yakin mereka melakukannya agar suara yang menggetarkan jiwa itu, yang menenangkan hati itu mereka ingin tetap hidup, mengalir ke telinga, ke generasi setelah mereka. Jadi menjadi aliran pahala yang terus akan mengalir. Jadi jariyah, pahala jariyah. Dan setiap detik lantunan mereka terdengar. Misalnya di kamar sunyi seseorang hamba yang sedang mencari hidayah, atau masjid-masjid yang penuh dengan jamaah misalkan. Bahkan misal bisa saja di hotel-hotel. Dan bayangkan misalkan ada seorang muslim yang lelah masuk ke sebuah kamar hotel lalu mendengar murotal Al-Quran lembut dan tenang. Mereka kemudian tersentuh, teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian mereka bersujud. Bukankah pahala sujud itu juga kembali mengalir kepada para imam atau para qari yang sudah mengizinkan suaranya direkam? Maka hemat kami, sungguh jauh kiranya jika ada yang hendak memandang lantunan ayat Al-Quran ditinjau dengan kacamata bisnis. Ayat-ayat suci bukanlah hiburan yang diperdagangkan. Jadi intinya begini, murotal itu bukan konser berbayar. Itu adalah cahaya yang menerangi, kemudian petunjuk bagi orang-orang yang kemudian haus akan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran merupakan air sejuk bagi hati yang gersang dan penawar bagi jiwa yang resah dan gelisah. Dan tentunya hemat saya, para imam itu tahu dunia ini sangat singkat, tapi suara yang dilantunkan untuk Al-Quranul Karim kan terus bergema melintasi waktu. Bahkan setelah tubuh mereka berbaring di alam kubur sekalipun, maka pahalanya tetap mengalir bak sungai yang tak pernah kering.
Kalau misalkan musik pop memang bisa dipatenkan karena ia hasil ciptaan manusia, atau misalkan karena ada nadanya, ada liriknya, dan ada aransemen tertentu, maka itu cocok. Nah, murotal justru berdiri di wilayah yang tak sama, dan ini sangat-sangat berbeda. Ia bukan karya ciptaan manusia, ini firman Allah, kalamullah. Dan Al-Quran merupakan bacaan yang diwariskan secara turun-temurun sejak Nabi Muhammad SAW. Dan para qori memang punya gaya dan suara yang khas, tetapi intinya bacaannya tetap Al-Quranul Karim. Dan bacaan Al-Quran itu tidak mungkin bisa diperlakukan layaknya lagu pop, sehingga harus ada tagihan berbayar atau harus ada royalti. Kalau misalkan murotal diroyaltikan seperti musik pop misalkan, mohon maaf, nanti akibatnya akan absurd dan gak jelas. Nanti takutnya, apakah setiap imam masjid yang membaca ayat dalam salat berjamaah otomatis sedang manggung begitu ya, di depan publik misalkan? Kan tidak. Apakah setiap orang yang ngaji di radio dan televisi harus membayar lisensi dan membayar royalti? Kan Al-Quran ini kalamullah. Ini ada-ada saja ya ikhwah. Kemudian misalkan, apakah pahala membaca Al-Quran juga nanti harus dipotong karena ada royaltinya? Misalkan belum dibayar royaltinya, nanti pahala Al-Qurannya juga ikut terpotong. Bagaimana? Murotal itu bukan sekedar suara indah yang enak didengar. Ia adalah ibadah, doa, bacaan yang suci. Dalam Al-Quran itu kan ada kisah, ada doa para nabi-nabinya Allah. Ya, jelas beda sekali dengan musik pop. Kalau misalkan musik pop itu dikejar karena ada trending dan hitsnya. Kalau murotal dikejar karena ingin kita mendapatkan ridho Allah. Kalau musik pop dikejar untuk hura-hura dan hiburan. Murotal diperdengarkan untuk menenangkan hati dan mendekatkan jiwa pada Sang Maha Pencipta. Hemat saya, menagih royalti dari hotel atau tempat umum yang memutarnya sama saja, ini hemat saya ya, menurunkan kedudukan Al-Quranul Karim dari kitab petunjuk hidup menjadi sekedar playlist komersial dari sesuatu yang seharusnya membimbing manusia untuk menuju kebenaran, ditarik seolah-olah ditarik paksa kerana invoice dan tagihan. Jadi pesan kami, ini pesan kami ya, terusus yang ada royalti kayak gini. Jadi hemat kami, yang pertama, Al-Quran jangan dimintai royalti. Kira-kira ikhwah, siapa yang setuju? Silakan komentar di kolom komentar ya ikhwah. Baik, mungkin itu saja. Aku Luqman adalah pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.